Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkau nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, 'Kalau demikian, mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?' Yohanes menjawab, 'Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.' Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, cobalah Anda menoleh ke kanan dan ke kiri. Perhatikan apakah teman di sampingmu berwajah sukacita. Soalnya kalau saya lihat dari depan, semua wajah murung dan wajah sedih ini. Padahal ada yang sedang pakai baju pink, tapi mukanya menakutkan. Makanya saya minta tadi coba toleh ke kiri atau ke kanan. Pastikan temanmu, pasti dia baru tersenyum saat Anda menatap dan melihat, kan? Sebelumnya wajahnya mungkin agak ngantuk-ngantuk, agak suram-suram. Hari ini kita merayakan Minggu Sukacita. Kita perlu bersukacita. Bersukacita itu sebuah kata yang tidak sama dengan bersenang-senang. Bersenang-senang itu lebih pada ekspresi psikologis, sedangkan sukacita itu merupakan ekspresi kerohanian atau spiritualitas. Unsur psikologi dan spiritualitas sesuatu hal yang sangat berbeda. Psikologis itu cuma terkait dengan jiwa manusia, tapi kalau spiritualitas atau kerohanian itu terkait dengan iman. Ada roh Tuhan yang bekerja di dalamnya. Maka kalau kita bicara tentang Minggu Sukacita dan wajah sukacita atau hidup sukacita, satu hal yang pasti,
teruslah menggenggam dan membiarkan diri digenggam oleh roh Tuhan. Makanya dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengajak kita, jangan padamkan roh. Kita mungkin sering mengalami banyak persoalan dalam hidup yang membuat kita sedih, yang membuat kita cemas, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita berwajah murung. Tapi cobalah menggairahkan kembali hidup dengan percaya pada roh Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Waktu saya pergi Turba untuk pendidikan politik di Pulau Sumbawa, mulai dari KSB, itu daerah mayoritas Muslim, KSB itu Sumbawa Barat, Taliwang, itu ada sekelompok umat Katolik di Maluk yang ada tambangnya itu. Dan orang Katolik di Kabupaten Sumbawa Barat cuma ada di situ. Ada juga sebagian di Alas. Mereka ini kelompok kecil, sama juga dengan di Dompu, Donggo, dan Bima. Mereka selalu mengeluh untuk tidak bisa terlibat dalam hidup politik dan publik karena minoritas. Lalu saya mengatakan kepada mereka, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi mayoritas. Kita akan terus menjadi minoritas. Tapi satu hal yang perlu kita maknai dan kita sadari adalah ketika kita kecil dan minor, kenapa orang mayoritas takut dengan kita? Inilah pertanyaan penting. Padahal kita kecil, mestinya mayoritas tidak perlu takut dengan kita. Kan kita kecil. Tapi kenapa mereka takut? Lalu saya bilang, kalau mau jujur, orang takut karena kita punya sesuatu yang istimewa, sebuah kekuatan yang tidak mereka miliki dan dunia miliki. Dan itu adalah apa? Roh Kudus. Hanya kita orang yang punya Roh Kudus. Karena kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu didewasakan kembali dalam sakramen Krisma. Dan Roh Kudus itu selalu dianugerahkan kepada kita setiap kali kita terima sakramen. Termasuk ketika kita menerima sakramen Ekaristi, kita dijiwai dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Karena sabda Allah itu Roh Tuhan, tubuh Kristus itu roti yang diubah menjadi tubuh Kristus melalui sebuah doa epiklesis, penumpangan tangan imam yang memiliki rahmat tabisan untuk mengubah hosti menjadi tubuh Kristus. Dan di luar imam gereja Katolik tidak ada yang mampu melakukan itu. Jadi kekuatan roh itulah yang membuat kita istimewa dan sekaligus yang membuat orang takut jangan sampai kita terlibat dalam dunia politik dan publik karena kita punya daya pikat dan pesona yang berbeda. Mungkin ada yang pernah lihat dan masih ingat ketika kita berdoa di Tower pada tanggal 17 tahun 2017, kan kita di panggung itu berderet semua para rohaniawan, tokoh agama. Waktu itu matahari sudah mulai terbenam. Dan sebuah cahaya turun persis menjiwai saya karena saya orang yang pakai jubah. Nanti kalau tidak percaya bisa lihat fotonya. Dan itu juga foto yang orang kirim untuk saya. Waktu itu Pak Nanda yang kirimkan. Dia bilang, Romo, kok bisa begini? Saya bilang, itulah kuasa kaum berjubah karena diurapi dalam tabisan. Bahwa kita semua tokoh agama, tapi tidak semua kita diurapi oleh roh. Bapak Ibu, hanya Roh Kudus yang bisa menjaga konsistensi untuk kita tampil beda. Untuk kita berwajah sukacita. Karena sukacita adalah salah satu buah dari 7 buah Roh Kudus. Maka kalau selalu mau ingin menampilkan wajah sukacita, wajah penuh senyum, wajah penuh ceria, wajah yang membuat orang merasa terpikat dan terpesona untuk memandang, melihat, dan berjumpa dengan kita, jiwalah diri dengan roh. Menjaga hidup rohani dan kekuatan rohani itu kunci untuk kita selalu tampil istimewa, mempesona, memikat, atau dalam bahasa sinode itu punya titik magnetik di dalam diri. Sebuah keadaan yang membuat orang gampang terpikat dan senang berjumpa dengan kita. Jadi jangan padamkan roh, pakai roh itu. Hal kedua yang dapat kita maknai dari bacaan suci hari ini adalah ketika Yohanes berbicara tentang Yesus. Ada 2 hal yang perlu kita bedakan dengan jelilah, yaitu
berbicara tentang orang dan berbicara untuk orang. Berbicara tentang orang berarti gosip. Berbicara untuk orang berarti kita berbicara untuk orang itu diperkenalkan dan bisa juga diperbesarkan. Sama dengan tim sukses berbicara untuk orang yang mau digolkan. Jadi kita perlu bedakan antara berbicara tentang orang dan berbicara untuk orang. Yohanes berbicara untuk Yesus, untuk membuka jalan bagi Yesus, untuk orang mengenal dan mengetahui Yesus. Sama juga dengan Yesaya dalam bacaan pertama, berbicara untuk Tuhan, untuk membuka orang bisa menyadari kehadiran Tuhan. Maka untuk kita yang paling penting dalam hidup adalah mari kita berbicara untuk orang. Jangan banyak berbicara tentang orang. Karena kalau kita banyak berbicara tentang orang, itu yang menjerumuskan kita ke dalam gosip. Karena yang sering terjadi ketika berbicara tentang orang, kita jarang membicarakan hal yang baik dan positif tentang orang lain. Yang sering muncul adalah kita banyak berbicara tentang hal negatif dan yang kurang tentang orang. Maka Bapak Ibu, mengisi waktu Adventus yang masih tersisa, mari kita banyak berbicara untuk orang. Berbicara untuk mempersiapkan orang menyambut Natal. Berbicara untuk orang, jangan lupa muka tersenyum dan bahagia atau wajah sukacita. Waktu Ibu Wakil Bupati 1 minggu lalu datang menghadiri rekoleksi BKRI, saya diminta untuk memberikan sapaan kasih untuk Ibu Wakil. Lalu saya mengatakan, Ibu, percaya nggak Ibu kalau kami mengasihi Ibu? Dia seperti sumringah gitu, malu-malu tersipu atau tersipu-sipu malu gitu. Lalu saya bilang, karena ini nak judulnya sapaan kasih, maka pertama yang kami tanya, Ibu percaya nggak kami mengasihi Ibu? Terus saya bilang, tapi juga kasih hanya bisa ditemukan kalau orangnya bahagia. Di Jembrana kita selalu bicara tentang salam bahagia. Tapi sering terjadi ketika orang mengatakan salam bahagia, wajah dari orang yang mengatakan itu belum tentu bahagia. Kita bisa membaca kok. Kadang-kadang itu cumalah sebuah sapaan untuk pemanis bibir, tapi belum tentu hati orang dan wajah orang itu bahagia. Kenapa? Tidak ada kebahagiaan tanpa didasari oleh kasih. Kalau ada kasih, pasti ada bahagia. Kalau tidak ada kasih, susah untuk bahagia. Yang mau dikatakan kepada kita adalah, kalau mau selalu punya wajah bersukacita dan membahagiakan diri dan orang, jangan lupa jaga hati untuk kasih dan membalut hati dengan kasih. Dan kasih adalah buah pertama dari Roh Kudus. Jangan padamkan roh. Semoga Tuhan memberkati.